ta'jab, jangan kamu kagum ala qimatid dahabi, atas harga emas. Emas itu mahal, mahal ya, emas mahal. Terus kamu banggakan emas itu, fa innahu ba'dul hajari, karena itu bagian daripada batu. Emas itu terbuat dari batu, asalnya batu. Batu itu nggak ada nilainya. Oleh karenanya, supaya kita tidak memuliakan atau memuji suatu yang mungkin wah, ingatlah asalnya bagaimana. Nah, kita pun diajarkan seperti itu. Ketika kita jago, kita alim, kita ustaz, kita ustadzah, ingat kita asalnya dari mana, supaya kita tidak takabur dan kita tidak sombong. Kemudian fala taftakhir ala qadrika fa inna awwalaka nutfatun wa akhiraka jifatun. Fala taftakhir ala qadrika, maka kamu jangan sombong, jangan bangga ala qadrika, atas takdirmu. Allah berikan kamu takdir yang Masya Allah, kaya, pinter, apalagi suka beribadah. Jangan bangga atas takdir yang Allah berikan kepada kamu. Kenapa? Fa inna awwalaka nutfatun, karena awalmu itu adalah nutfah, air mani, sperma, jijik. Wa akhiraka jifatun, dan akhirmu adalah bangke, akhirmu adalah mayat. Bisa ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Lalu apa yang dibanggakan atas takdirmu? Awal aja kamu dari mani, akhirnya kamu jadi bangke atau mayat. Apa yang dibanggakan? Kecuali apa nih? Kemuliaan kita, amal kita, ibadah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita menjadi bangke, sebelum jadi mayat, teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti perintah-perintah Allah, jauhi larangannya, dan jangan bangga kepada takdir kita. Oh, kita ini. Ingat, akhir kita adalah mayat yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa yang dibanggakan? Nah, ini menunjukkan bahwasannya menjelaskan kedudukan musyabbah. Jadi semuanya ini mengingatkan kita akan bagaimana kita kalau diserupai dengan yang lain. Ingat kedudukan kita bagaimana. Iya, kalau Nabi seperti matahari, karena memang Nabi itu menyinari semuanya. Makanya pantas diserupai seperti matahari. Kemudian tujuan selanjutnya waminha, dan sebagian yang salah satunya tujuan tasbih bayanu halil musyabbahi, menjelaskan keadaan musyabbah. Tadi kan kedudukan, sekarang kondisinya, halnya. Nahu seumpama ka'annaka syamsun wal muluku kawakibuhu idza tala'at lam yubda minhunna kaukabu. Ka'annaka syamsun wal muluku kawakibuhu. Ka'annaka syamsun, kamu seperti matahari. Wah, sekarang tadi kan Nabi jadi matahari. Nah, sekarang kamu seperti matahari. Mungkin kamunya ini apa nih? Istimewa, ya. Wal muluku kawakibuhu, dan pemimpin adalah bintang-bintangnya. Jadi kalau kamu matahari dan pemimpin adalah bintangnya. Idza tala'at lam yubda minhunna kaukabu, apabila terbit, yaitu datang matahari, lam yubda minhunna kaukabu, tidak jelas atau tidak kelihatan daripadanya bintang. Bintang itu bagus menerangi malam, tapi ketika datang matahari, bintang kelihatan enggak. Menandakan bahwasanya kalau kita, makanya ketika ada sahabat Masya Allah, sahabat itu Masya Allah ibadahnya, baktinya dengan Nabi pun Masya Allah. Tapi ketika datang Nabi, sahabat nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan.
sekarang apa? Ada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sama ketika kita mungkin kita jadi apa? Jadi ustaz misalkan. Tapi ketika datang ustaz yang gede dari kita, yang sudah ngajarin kita, maka apa? Kita nggak ada apa-apanya. Inilah namanya keadaan musyabbah. Tapi kalau bisa mah kita terus continue dengan apa? Dengan adanya sesuatu yang tinggi daripada kita, besar daripada kita. Contoh misalkan Kiai Hisham dan kita Kiai Hisham lagi nggak ada. Nah kita berarti apa? Wah kita ini besar, kita ini bisa memimpin ini, bisa berbicara seperti ini. Tapi ketika datang Kiai Hisham, maka kita bisa apa? Kita nggak bisa. Kita kalah, kita apa? Kalah karena ada yang lebih besar. Tapi ini jeleknya kalau terkadang apa? Berisik karena nggak ada gurunya. Tapi ketika ada gurunya nggak berisik. Wah, jangan begitu. Kalau bisa teruslah jangan berisik sekalipun nggak ada gurunya. Fa'innahu bayyana annal mamduha kasyamsi, karena bahwasanya ini menjelaskan bahwa yang dipuji seperti matahari, wa baqiha minal muluki kawakibu, dan sisanya daripada pemimpin-pemimpin adalah bintang-bintangnya, ya. Fa idza tala'atis syamsu, maka jika datang matahari, lam yadhhar kaukabu, tidak jelas bintang itu. Wa qis hadhihi, dan kiaslah yang ini. Khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Khudh ma tarahu, ambillah yang kamu lihat. Wada' syai'an sami'ta bihi, dan tinggalkan sesuatu yang kamu dengar. Jadi ambil apa yang kamu lihat, tinggalkan sesuatu yang kamu dengar. Artinya apa? Artinya ambillah kebaikan yang kamu bisa, tapi tinggalkan yang nggak bisa. Artinya kalau kita nggak bisa melakukan sholat misalkan, nggak bisa sholat berdiri, ya silakan sholat duduk, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau bisa, atau misalkan ada kebaikan banyak banget, ambillah kebaikan yang bisa kita raih, kita ambil. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, tinggalkan. Dan juga kalau ada keburukan, tinggalin. Ya, tinggalin namanya keburukan, ambil yang namanya kebaikan. Jangan kebaikan diambil, keburukan pun diambil. Justru kita ambil kebaikan secukupnya. Kalau banyak alhamdulillah, tapi tinggalkanlah yang namanya keburukan. Apalagi yang namanya sekarang lagi di rumah masing-masing. Hati-hati, banyak keburukan kalau kita lagi di rumah. Misalkan apa, nonton inilah yang gak bener, lihat-lihat yang kagak bener. Nah ini bisa membahayakan. Fitul hati syamsi mayunika an zuhali, dari datangnya matahari mencukupimu daripada bintang zuhal. Ada namanya bintang zuhal, ya. Jadi pada matahari bintang zuhal pun gak ada. Maka jadilah kita sebagai matahari, sekalipun ada keburukan kita tinggalin, ya. Kita terangi yang lain, yaitu dengan mengambil kebaikan. Kalau kita dapat kebaikan, maka dapat pahala kalau kita mengambil kebaikan tersebut. Wah, ini sama semua. Langsung aja. Biar singkat, langsung aja di misal yang terakhir. Al-mar'atus sholihatu kal abyadi fi rasil farosi. Al-mar'atu sholihatu, perempuan solehah, kal abyadi fi rasil farosi, seperti putihnya, abyad atau abyad, putihnya, fi rasil farosi, di kepala kuda. Di kepala kuda. Tahu kudanya? Lihat rambut kuda.
ada putihnya, ada, cari teliti. Kok sampai dicari? Karena saking jarangnya. Begitu juga yang namanya perempuan solehah. Perempuan solehah itu jarang banget, sampai-sampai keadaannya diserupai seperti putihnya rambut kuda. Jarang banget di rambut kuda ada ubahnya, putihnya. Nah begitu juga perempuan solehah. Makanya jadilah perempuan yang solehah yang jarang itu. Karena apalagi di zaman kita sekarang, perempuan solehah susah. Ya, keluaran mulu, auratnya kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, durhaka sama orang tuanya. Nah ini bukan namanya perempuan solehah. Tapi perempuan solehah, dia nurut apa kata orang tuanya, dia menjaga auratnya. Ya kalau nggak disuruh keluar, kalau nggak keluar, kalau nggak disuruh keluar dia nggak keluar. Ya jadi apa? Jadi emang jarang. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang keluar kemana-kemana. Lalu kalau dia punya suami, berarti dia nurut apa kata suaminya. Kalau dia nurut apa kata suaminya, maka dia menjadi perempuan yang solehah. Dan jarang terjadi yang namanya perempuan solehah itu. Maka jadilah kalian ini perempuan yang solehah, berbakti sama orang tuanya, jangan durhaka. Kalau ada suami, berbakti sama suaminya, dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa minha, dan daripadanya tujuan tasbih sebenarnya banyak, tapi kita ringkas saja. Bayanu takriri halil musyabbahi, menjelaskan takrir, ikrar atau persetujuan halil musyabbahi, keadaan musyabbah. Jadi menjelaskan lebih dalam keadaan musyabbah itu seperti apa sih? Nah itu namanya takrir. Kita setuju dengan halnya musyabbah. Jadi bahasanya apa takrir? Lebih detail lagi. Nahu qaulihi, seumpama perkataan penyair di sini, innal quluba idza tanafara wudduha. Innal quluba, sesungguhnya hati, tahu hati ya? Hati, antum punya hati semuanya? Punya hati kan semuanya? Idza tanafara wudduha, apabila tanafar, hancur, wudduha, cintanya. Kalau kita punya hati, ternyata hati kita hancur dengan mencintai seseorang, jadi apa nih? Sakit hati. Mithluz zujajati kasuha la yujbaru. Mithluz zujajati, seperti kaca. Kasuha la yujbaru, pecahnya la yujbaru, nggak bisa dibenerin. Nggak bisa dibenerin. Jadi kalau hati itu hancur, sakit hati, maka itu seperti kaca, ketika pecah disambung lagi, bisa gak? Bisa sih, bisa, cuman tetap berbekas, tapi jeleknya bukan main kaca kalau disambung lagi. Begitu juga hati, kalau hati kita hancur, ya sekarang ini mungkin patah hati lah jatuhnya ya, ini maka apa? Maka akan seperti kaca. Oleh karenanya jangan main hati, apalagi yang namanya pacaran. Kalau udah patah hati, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sama seperti hati di sini, sampai-sampai ada syairnya, innal quluba idza tanafarudduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru. Sesungguhnya hati itu sama. Makanya kita jangan main hati. Tetaplah kita belajar. Kalau udah masuk hati lalu dia patah hati, nggak bisa ngapa-ngapain, males makan, males belajar, males ini, udah teruslah kita belajar. Tapi kalau mungkin ada suatu kesenangan karena mungkin dia ganteng, dia pintar, itu cukup sebagai
kesenangan aja, artinya apa? Suka dengan karakter seperti itu. Tapi jangan sampai terikat hatinya olehnya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa malah jangan kita main hati sekarang, nanti aja ada waktunya. Innal quluba idza tanafara udduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru, susah ya, susah kayak kaca. Jangan main-main, jangan main hati, apalagi santri. Waduh, santri apalagi ya, santri itu punya apa, punya kelebihan tersendiri. Santri itu susah kalau misalkan dia sakit hati, susah move on-nya. Kenapa? Karena santri itu diajarkan untuk menghafal, bukan untuk melupakan ya. Jadi santri itu kan juga menghafal ini, menghafal ini, bukan melupain. Kalau melupain hafalannya ya repot. Makanya santri susah move on-nya. Oleh karenanya, karena susah move on, jangan pacaran dan lain seterusnya. Cukup sampai sini. Tugasnya adalah yang tadi sudah dikatakan, harokatkan, lalu terjemahkan, lalu bisa difoto ya. Tugasnya bisa difoto. Wallahu ta'ala alam. Setelah ini saya hapus dulu, lalu kita teruskan sirahnya.